inilah. Jadi- Udah 3K subscriber. Ini baru namanya. Jadi kenapa saya bilang lebih bejat Jepang daripada Belanda? Karena Jepang pertama nggak bisa melihat wanita dia. Anak-anak langsung ketika saya dengan tinggal nenek-nenek saya, langsung lihat wanita langsung diperkosa. Hah? Diperkosa. Melihat wanita langsung Perkosa diperkosa. dia anak-anak. Oh. Anak-anak begi. Makanya dia dulu kan. Ya udah bagi di sini mak kakak di Belanda pakai batok kelapa. Hah? Pakai bro. Pakai bro? Pakai bro. Pakai baju. Dulu nggak ada baju kita. Ah. Cuman ada kejadian kutu badan ketika masa-masa Belanda, masa Jepang. Karena badan. semua baju, bahan pokok, beras, dia memang Jepang semuanya. Jamin sama Jepang. Nah, Langsung itu menjadi saya nenek saya. Nenek, bagaimana nenek hidup di masa Belanda dan masa Jepang? Bagaimana mereka berdua? Pandai kat Jepang. pandai tak Jepang. Pandai kat Jepang. Bagaimana dengan Belanda? Belanda pandai Egypt, cuma anda lagi Jepang. Ah. Kalau Belanda dia membuat, biarpun dia di rumah orang Aceh, membuat dia. Jepang pancung, Oh. pancung, balik Jepang, balik Jepang. Jadi di kawasan itu dia ada, nanti dia ada diterbangkan pesawat di udara, dia lempar bom oleh Jepang. Jadi dulu kan orang Aceh ni membuat kuku itu sebagai benteng pertahanan orang Aceh dalam sekitar 2 meter bisa orang 5 orang. Per Kuro-kuro. kampung ada 2 kukuro atau 5 kukuro. Dia Lobang Lobang. Oh, di atasnya ditutup pakai daunan. Ya. Ditutup lagi sama Ketika tanah-tanah itu. Ada lonceng di Jepang bahwa Jepang sudah melancarkan serangan, semua orang Aceh masuk dalam kukuro. Ketika itu. Tapi orang Aceh tetap keras kepala dan ingin melawan kafir Quraisy tersebut, penjajah tersebut. Karena orang Aceh memang berjuang, berjarah berjuang, tak menjajah, tetap lawan gerilya dan gerilya. Makanya, Jadi kuro-kuro itu bukannya masa waktu konflik GAM? Bukan. masa Jepang, Ya. bukan masa Belanda memang saja. Masa Jepang. Jadi, itu masa Jepang dikarenakan dapat bro. Telegram dapat. Apanya? Telegram aku dapat. Telegram. Oh ya. Dah, lagi kirim nih. Dah. Ayo. Jadi saya langsung menanyakan kepada sumbernya, ahli-ahli sejarah Aceh dan orang-orang tua yang hidup di masa Jepang dan Belanda. Yang hidup, bagaimana kehidupan mereka. Jadi ketika itu daerah Kuku, Kota Belang, masih ada kereta api itu. Dirusakkanlah daerah Kung Panjau ketika itu ada kereta api. Pejuang dari Kung Panjau, pengacung Kung Panjau merusakkan rel kereta api itu supaya jangan lajunya kereta api tersebut ke arah Banda Aceh. Jadi ketika itu sangat banyak makanan, makanya orang Jepang itu nggak bisa melihat orang ini makan. Apabila setiap rumah ada hidupnya api, langsung dia datang, langsung dia bakar. Nggak boleh ada hidup api. Makan apa? Makan pohon kelapa, makan buah kelapa, makan pisang, buah jantung pisang. Sedih ini ketika ini. Dibuat sama orang Jepang seperti itu. Iya. Nggak boleh ada kita rumah ni jangan ada bangun, jangan ada asap, jangan. Bijak. Ayo. Tapi alhamdulillah sama saya kita biarpun saya belum ada, anda belum ada, Ya. kita banyak mencari tahu bagaimana kehidupan dulu. Di Indonesia memiliki kutu badan. Kutu badan. Bahkan Indonesia kutu badan dikarenakan tak punya baju, kelaparan, sakit, tak diopel. Saintis-saintis dunia dibunuh oleh orang Jepang. Jadi apa yang orang Jepang itu harapkan dari Indonesia ini waktu itu? Jajah. Mengambil Menjajah. tentara, tapi tanpa bayaran. Romusha namanya. Kalau Belanda Roni. Romusa. Kalau Jepang Romusa. Romusa. Kerja tanam paksa. Kerja tanam paksa. Kerja terus buat ini, buat itu, cah ini, cah itu, cah lampu, cah Itu cah, Jepang? Cah muda, cah rindu, cah badu. Itu Jepang atau Belanda? Belanda sama Jepang, kerja Jepang. Sakit tak dia open.
Tak kalah hijau ipah mati. Oh begitu Itu sumber nenek dulu. Nenek orang tua. Nah, dengan kita saya harapkan kepada masyarakat Aceh sama anak-anak game sekarang jangan main game. Mana ni awak? Main game. Yeah. Dah berhasil. Mudah berhasil kafir Yahudi. Dah main game begitu banget. Xi Jinping Sejarah itu kita. Game Xi Jinping Dengan kita bersejarah, kita tak akan senjata orang. Dan kita tidak membuang budaya kita. Sama Aceh, bahasa Aceh itu. Sama Aceh kecuali orang-orang bahasa Aceh, orang-orang Kelaman Boyolua wajib kita berbahasa Indonesia. Karena kan kita nggak sama mereka, kita nggak bahasa Aceh. Kita wajib negara kita berbahasa Indonesia, wajib itu. Orang Jawa datang ke Indonesia, kita datang ke daerah orang Pulau Jawa kita bahasa Indonesia, kita datang ke bahasa Jawa. Itulah menikah dengan Malaysia, itu yang benar. Ini satu Aceh. Pangai buluh belang arah. Kuala Capai datang Manda 2 bulan tak bisa lagi bahasa Indonesia. Bahasa Aceh. Ya ya. Indonesia. Okey, kena bukti. Bukti dan bukti. Ini yang benar. Dengan di apa namanya? Dibakar hidup-hidup apa dengan apa namanya ni dibuang atau dileburkan di Aceh, maka kita akan kehilangan jati diri kita sebagai bangsa negara. Kita harus kembali ingat bagaimana pejuang-pejuang dulu. Jenderal Sudirman, Pak Harto, Yesus Soekarno, Bung Hatta, pejuang Aceh, Maimun Saleh menerbangkan suara satu Indonesia ketika itu. Sedang kita sebarkan 5 rumah makam beliau. Banyak sekali kita harus masa itu. Kenapa saya benci ini saya Jepang? Satu nama atas nama penjajah itu memang Ujar, cuman Jepang Ujar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ketika Belanda memukul mundur diri sendiri, apa yang mereka dapat dari Indonesia, dari Aceh? Kenapa mereka pukul mundur? Kan datang Jepang. Hah? Datang Jepang. Pukul mundur dari Jepang. Ya. Pukul mundur dari Aceh dikarenakan dalam hukum internasional, undang nasional, apabila suatu negara menjajah negara tersebut rupa-rupa yang dijajah belum habis semuanya lebih besar yang dijajah daripada negara dia, maka kedaulatan negara tersebut kembali kepada tersebut. Maka Belanda minta pukul mundur karena Aceh bagian dari Indonesia, masih ada Rimba Raya dan Samalanga belum ditakluki. Maka pukul mundur minta maaf Belanda pulang kampung. 1448 kita masih ada kedaulatan ketika itu Aceh ini masih ada dari bulan September. Jadi waktu itu kan Indonesia udah dikuasai sama Belanda. Jadi kan Indonesia masih ada hubungannya dengan sama daerah Samalanga itu. Iya. Masih tersambung. Masih. Ketika kerajaan Sultan berarti Indonesia memang Samalanga itu dibiarkan ambil sama Belanda atau memang tetap mempertahankan? Samalanga tak mempertahankan dari Belanda 23 tahun Belanda menyerang tak selesai, tak pernah. Berarti Samalanga juga mendukung Indonesia ini merdeka. Benar, dan makanya dengan ada pasukan yang sama-sama Samalanga 9 orang tersebut dipertahankan. 9 orang dari Samalanga. Ya, berjuang. 9 orang besar ketika itu. Jadi insyaAllah kita akan ke lokasi tersebut. Lokasi di mana matinya jenderal, ada orang jenderal itu, bukan jenderal lah, pasukan Belanda. Ya. Dan 9 para ulama di Tuku Digli. Jadi 9 orang tersebut apakah masih hidup sampai sekarang atau memang belum meninggal? Sudah meninggal semuanya? Ya. Sebenarnya itu bukan gubernur yang melihat, tapi langsung presiden yang langsung terjun ke situ dan ke lokasi itu untuk merawat dan membukakan yang bagus. Kita sudah jelek sekarang kurang mereka. Ya. Insyaallah. Insyaallah karena tanpa mereka pertahankan Samalanga dari Jepang, insyaallah. Karena radio Rimba Raya lah ketika kejadian Ramfield, Room Royal, konferensi meja bundar di Bandung sana, di Pulau Jawa sana.
semua orang PBB United Nations datang. Itu masalah ini. Kota Indonesia apa dibagi atau pulang kepada wali Indonesia. Banyak alhamdulillah sedar di orang Malaysia. Di orang Malaysia lah yang bilang we are still exist, we are never abandoned the land. We are still exist. Tapi masih ada. Kami dah pernah jajah kapal oleh Belanda. Minta izin lah para serdadu Belanda. Jadi waktu itu Belandanya memang ada kelompok-kelompok masing-masing, ada memang mereka menyebar ke arah-arah misalnya daerah Kutaraja satu kelompok, daerah Samalanga satu kelompok. Dah. Ya, seluruh Aceh. Jadi gini, masuk di Labuh, kelas 4 masuk di kami. Masuk di Aceh Utara, kelas 4 masuk di PD, masuk di PD. Begitu itulah orang Aceh yang mempertahankan. Jadi ketika semua Aceh ini yang bukan daklukan ya, tinggal cuma yang tinggal adalah apa namanya ini sama. Nanti insyaallah kita akan berbicara. Insyaallah kita sebarkan kelima benua. Kita akan jelaskan bahasa Spanyol. Tunggu loh, 5 benua itu benua apa aja kira-kira? Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika. Ke 5 benua itu kita sebarkan. Dalam bahasa apa? 4 bahasa insyaallah. Kita sebarkan dalam bahasa apa? Esperanto, Spanyol, bahasa Inggris. Boleh diceritakan sedikit apa itu bahasa Esperanto? Bahasa yang dibuat 1887 di Polandia, 27 Juli 1887. Dibuat bahasa tersebut dikarenakan memudahkan saling komunikasi. Ya. Arti Esperanto orang-orang yang memiliki harapan atau Esperanza bahasa Spanyol. Esperi bahasa Prancis, Esperu bahasa Italia. Jadi itu bahasa tak punya negara, tak punya orang, seluruhnya boleh kita gunakan. Oh seperti itu. Ya, kalau bahasa Inggris, Inggris, Amerika, Jepang, Cina, ada negara, ada bendera, ini ada. Esperanto, Esperanza, harapan. Itu akan menjadi bahasa internasional. Bahasa Esperanto sangat mudah dan simpel. Ya. Seperti apa simpelnya? Sama dengan dia Esperanto itu gabungan seluruh bahasa dunia. La floro dengan kata fructo, floro flower, fruit, fructo, la floro dengan kata fructo. The flower is not fruit. Jadi interesting, Teresa, banano. Betul ya. Mudah ya. Arbo. Berarti untuk bisa belajar bahasa Esperanto itu harus kita belajar bahasa Inggris dulu. Sebenarnya itu inti sekarang bisa bahasa dunia itu bahasa Inggris. Seperti Dengan banana, kita bisa bahasa Inggris, banana menjadi banano. nggak mesti kalau salah banana kan. Tapi begini ceritanya. Dengan kita bisa bahasa Inggris, maka kita seluruh translate artikel bahasa itu dalam bahasa Inggris semua. Ya. Jadi dengan mudah kita bahasa Inggris, dengan mudah kita mulai bahasa orang. Begitu maksudnya. Oke. Sekali lagi. Cukup sekian. Sampai sekarang berapa jumlah penutur bahasa Esperanto? 5 juta seluruh dunia. 5 juta seluruh dunia. Bahasa kedua di Brazil, bahasa kedua di Rusia. Kalau di Aceh nih kira-kira berapa orang yang bisa bahasa Esperanto? Tapi saya tidak tahu. Belum melakukan penelitian ya. Orang bicara seperti kita bahasa Indonesia, bahasa Aceh. Ya. Ada guru saya Pak Umar. Ya. Beliau sudah banyak lupa. Saya tahu bahasa itu dari beliau. Cuma satu kata, 3 kata. Me, Amasri, I love you. Esperanto. Saya pikir bahasa Jawa, bukan. Bahasa Spanyol itu bukan, tapi seperti saya tapi bukan. Rupanya bahasa Esperanto. Memang ada di Google. Jadi beliau apa memang masih bisa bahasa Esperanto atau memang sedikit bisa bahasa Esperanto? Sedikit. Oh jadi beliau lebih menguasai bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Sekian dari saya. InsyaAllah nanti kita berbincang kali masih banyak sekali ini ya. Buku banyak sejarah semua. Saya dulu ketika kita langsung bersumbernya seperti orang ahli sejarah.
Saya tulis apa yang mereka katakan, saya rekam apa yang mereka bilang. Ya, sampaikan Kita kuat sumbernya. sampaikan kepada penontonnya jangan lupa subscribe. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aceh Rahman Sisiu dan channel Shoki Aceh. Shoki Aceh. Ya. Karena dua channel ini fokus sebarkan dalam Aceh, wisata Aceh, Ya. kuliner Aceh, anak Aceh yang pulang dari berbagai negara, dari bahasa Inggris dan mereka bekerja Aceh ke 5 benua, Amerika, Asia, Afrika, Australia dan Eropa. Ya. Dan Maksud disebarkan itu untuk menarik semua wisatawan yang ada di Eropa, Asia, Afrika, Australia dan Afrika untuk datang ke Aceh dikarenakan Aceh ini something. ya. Oke? Dan di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik. oke. Hah? Mari. Enggak, bagi tempat si Fahmi. Fahmi.